Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 22 Mei pada Pekan Paskah yang ke-7. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala perlindungan, berkat yang kami terima sampai saat ini. Kini hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak inspirasi yang dapat kita timba dari sabda Allah hari ini. Namun saya mau mengajak Anda untuk melihat satu inspirasi dari sabda Yesus kepada Petrus ketika Yesus mengatakan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yesus melalui sabdanya ini menegur Petrus yang dalam pekerjaannya mengikuti Yesus sempat memalingkan diri, memalingkan kepala dan melihat bahwa ada murid Yohanes yang mengikuti mereka. Maka Petrus bertanya, "Apa yang akan terjadi dengan Yohanes?" Yesus mengatakan, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Melalui sabda Yesus ini, Yesus mau mengajak Petrus untuk fokus pada urusannya, untuk fokus pada panggilannya untuk mengikuti Yesus. Nah, inilah yang bisa menjadi salah satu inspirasi sabda Allah hari ini untuk kita semua. Bagaimana saya dan Anda fokus pada panggilan kita masing-masing. Seringkali kita mendengar istilah dalam masyarakat kita, GU, gila urusan, bahwa kita lebih tertarik pada urusan orang lain dibandingkan urusan kita. Kita lebih banyak mencari tahu pekerjaan yang dialami oleh orang lain tanpa fokus pada pekerjaan kita. Kita lebih fokus pada perbuatan-perbuatan orang lain tetapi lupa pada tindakan kita. GU, gila urusan. Yesus mengajak Petrus untuk tidak GU, tapi dia mengajak Petrus untuk fokus pada panggilannya. Kita pun diajak dalam arah yang sama oleh Yesus. Bagaimana saya dan Anda fokus pada panggilan kita masing-masing. Sebagai ibu, fokus sebagai ibu. Sebagai bapak, fokus sebagai bapak. Di lingkungan pekerjaan juga fokus dalam pekerjaan. Sehingga kita tetap ada dan untuk mengikuti Yesus.
melakukan tindakan iman kita mengikuti Yesus melalui aktivitas kita dengan berfokus pada apa yang kita kerjakan, berfokus pada apa yang kita buat sebagai murid-murid Kristus. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena sabdamu hari ini mengajak kami untuk fokus pada panggilan kami masing-masing. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengikuti Engkau dalam hidup ini dengan berfokus hanya padamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandu mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Aing Mamiri nantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.